Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi pemasaran dan keunggulan kompetitif dengan dosen pengampu Ibu Nadia Fadilah. Next. Kelompok kami terdiri dari Aulia Pratiwi, Muhammad Davinsyah, Nika Fitri Nurjanah, Putri Silvana Dirgantari, dan Siti Khairul Aini. Next. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang memperoleh dan menyampaikan semua informasi pasar yang relevan kepada manajer atau bisnis secara menyeluruh. Ini adalah alat yang efisien untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang andal dan terkini secara teratur. Sistem ini melibatkan pemeliharaan dan pengelolaan database lengkap dari semua data pasar dan memprosesnya menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Next. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi pemasaran. Yang pertama itu ada perencanaan pemasaran yang tepat. Di sini sistem informasi pemasaran membantu dalam menyusun kebijakan pemasaran. Ini secara teratur menyediakan semua informasi terkait pasar kepada manajemen untuk mengatur semua operasi pasar. Berbagai anggaran disiapkan sesuai dengan kondisi pasar melalui informasi yang disediakan oleh sistem ini untuk melaksanakan kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Ketersediaan informasi yang tepat membantu dalam mengurangi kompleksitas perancangan aktivitas pemasaran yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua itu ada mengantisipasi permintaan pelanggan. Mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan penting untuk di setiap organisasi. Ini tuh membantu dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai aktivitas produksi dan memberikan produk yang tepat yang dapat memuaskan pelanggan. Jika produsen tidak memiliki gambaran tentang apa yang diinginkan pelanggannya, maka mereka mungkin mengalami kerugian dengan menghasilkan produk yang mungkin tidak dapat diterima oleh pelanggan. Informasi yang memadai tentang sifat, ukuran, dan karakter permintaan konsumen diperlukan untuk pembuatan produk yang tepat dan memberikan detail yang lengkap tentang perubahan selera, mode, dan kesukaan pelanggan. Yang ketiga, membantu dalam menganalisis persaingan. Sistem ini membantu organisasi dalam menganalisis lingkungan persaingan di sekitar mereka. Ini memungkinkan prediksi perilaku pesaing yang membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan atas mereka. Berbagai keputusan mengenai sifat produk, harga, dan promosi diambil oleh bisnis dengan mempertimbangkan aktivitas pesaing mereka. Pasar saat ini sangat kompetitif dan setiap bisnis perlu menghadapi dan mengatasinya. Melalui sistem intelijen pasar, organisasi mendapatkan secara teratur semua informasi tentang persaingan pasar yang membantu dalam membuat rencana untuk mengatasi hal ini. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan efisiensi. Setiap organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Sistem informasi pemasaran membantu dalam manajemen dan koordinasi yang tepat dari berbagai departemen dalam organisasi. Ini seperti mengembangkan jaring komunikasi yang tepat, di mana informasi dapat dengan mudah diedarkan dalam seluruh organisasi di antara karyawan dan juga pengusaha. Pengusaha dapat dengan mudah mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang peran mereka sesuai dengan permintaan dan tren pasar. Karyawan juga dapat menghubungi pemberi kerja mereka jika ada masalah, sehingga dapat diselesaikan dengan mudah. Komunikasi yang tepat antar keduanya memberikan gambaran yang jelas kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukan agar mereka dapat fokus pada aktivitas dengan penuh perhatian. Ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Yang kelima ada pemahaman yang lebih baik dengan pelanggan. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik dengan pelanggan itu dapat bermanfaat nih untuk mempertahankan mereka untuk dalam jangka waktu yang panjang. Sistem informasi pemasaran bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis dengan pelanggan. Ini mengembangkan saluran yang tepat di mana bisnis dapat berinteraksi dengan pelanggan mereka. Bisnis dapat dengan mudah mengambil semua mengambil semua pertanyaan mereka dan menyelesaikannya tepat waktu yang membantu dalam memuaskan mereka. Sebagai bagian dari sistem informasi pemasaran, bisnis yang memiliki situs web online bisa menyediakan berbagai layanan dukungan pelanggan. Nah, pelanggan dapat menghubungi mereka melalui situs web mereka dan mengirimkan umpan balik atau feedback dari pertanyaan mereka. Komunikasi yang tepat antara pelanggan dan organisasi terjadi dalam menghasilkan pemahaman yang lebih baik di antara mereka. Yang keenam ada mengenali tren dan perubahan pasar. Sistem yang baik dan terencana juga dapat mengenali semua tren dan perubahan yang terjadi di pasar.
Ini memantau dan memperoleh kondisi ekonomi saat ini dan secara teratur memperbarui bisnis tentang itu. Nah, bisnis membutuhkan sistem intelijen pasar untuk selalu berhubungan dengan pasar. Mereka mampu menyusun strategi yang lebih baik untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aktivitas mereka. Dengan menganalisis kondisi ekonomi pasar pada saat ini, bisnis dapat dengan mudah menentukan produksi produknya yang optimal. Produksi berlebihan atau kurang produksi sama-sama tidak menguntungkan bagi organisasi manapun. Analisis yang tepat tentang perubahan dan tren pasar membantu menghindari situasi dan produksi dalam jumlah yang tepat. Oke, yang terakhir ada meningkatkan kinerja manajemen. Produksi berlebih atau produksi yang berlebih atau kurangnya produksi sama-sama tidak menguntungkan bagi organisasi manapun. Jadi analisis yang tepat tentang perubahan dan tren pasar membantu menghindari situasi ini dan produksi dalam jumlah yang tepat. Next. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem berbasis komputer, maksudnya semua informasi dikumpulkan, dianalisis, dan dikomunikasikan melalui perangkat komputer, dan informasi pemasaran yang berguna disimpan dalam mikrofilm. Yang kedua, informasi cepat, selektif, dan akurat. Maksudnya organisasi dapat memelihara database pemasaran yang relevan melalui sistem informasi pemasaran yang dapat diakses dengan segera dan akurat kapan saja. Yang ketiga, ada aksesibilitas mudah. Maksudnya informasi yang dikelola dengan bantuan sistem informasi pemasaran dapat dengan mudah dilihat dan digunakan melalui sistem komputer. Lalu selanjutnya ada komponen yang saling berhubungan. Yang selanjutnya ada berorientasi pada masa depan, maksudnya sistem informasi pemasaran memulai perumusan strategi dan perencanaan untuk operasi pemasaran di masa depan. Selanjutnya mendukung pengambilan keputusan. Maksudnya karena sistem ini menyediakan database pemasaran yang akurat, tentunya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara instan oleh manajer pemasaran. Selanjutnya ada informasi yang konsisten. Lalu yang terakhir ada berlaku di semua tingkat manajemen. Next. Selanjutnya ada komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada komponen input pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran seperti sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, dan subsistem intelijen pemasaran. Yang kedua, ada komponen model pemasaran. Model yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal. Next. Yang ketiga, komponen output pemasaran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga seperti contohnya yang pertama subsistem produk, yang kedua subsistem tempat, yang ketiga subsistem promosi, yang keempat subsistem harga, dan yang kelima subsistem bauran integrasi. Next. Jenis selanjutnya adalah jenis keputusan pemasaran. Yang pertama adalah keputusan strategis. Manajer tingkat yang lebih tinggi membuat keputusan seperti itu karena ini terkait dengan tujuan, struktur, dan kebijakan organisasi yang sangat penting dan mempengaruhi seluruh organisasi. Misalnya keputusan tentang pemasaran global dan akuisisi pasar. Yang kedua adalah keputusan kontrol. Ini adalah keputusan manajerial fundamental yang diambil sebagai tindakan korektif oleh manajer tingkat menengah. Jika terjadi penyimpangan, ini didahului dengan evaluasi dan pemantauan yang tepat terhadap implementasi rencana strategis yang dibentuk oleh manajer tingkat yang lebih tinggi. Misalnya mengadopsi strategi pemasaran yang sesuai untuk
untuk akuisisi pasar potensial. Yang ketiga adalah keputusan operasional. Keputusan ini berhubungan dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti pemanfaatan sumber daya yang tepat, penting untuk implementasi yang memadai dari rencana yang dibentuk oleh manajer tingkat atas dan menengah. Misalnya, mengarahkan upaya tim penjualan menuju penetapan strategi pemasaran yang berhasil sehingga diputuskan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis keunggulan kompetitif. Yang pertama ada cost leadership. Nah, cost leadership ini merupakan mekanisme membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Strategi ini sangat menguntungkan di pasar di mana harga merupakan faktor yang penting. Nah, tujuan utama dari perusahaan yang bertujuan untuk mencapai cost leadership adalah menjadi produsen dengan biaya terendah dibandingkan dengan pesaing. Ini biasanya dicapai dengan produksi skala besar yang memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis atau dengan menginovasi proses produksi. Yang kedua ada differentiation. Nah, differentiation ini umumnya perusahaan yang menggunakan strategi ini akan memiliki produk atau layanan yang dapat dengan mudah dibedakan dari para pesaingnya. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan produk atau layanan dengan berkualitas tinggi kepada pelanggan atau dengan menginovasi produk yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Jika perusahaan berhasil menerapkan strategi differentiation ini, mereka dapat menetapkan harga premium untuk produk atau layanannya. Mengapa demikian? Pasalnya, pelanggan tidak bisa menikmati produk atau layanan tersebut di perusahaan lain. Yang terakhir ada fokus. Nah, jadi fokus ini dalam strategi ini perusahaan berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci. Strategi fokus bisa berhasil jika perusahaan dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan dalam segmen pasar tersebut. Nah, strategi fokus ini memiliki dua kategori nih. Yang pertama ada cost focus, yaitu perusahaan fokus menyediakan produk dengan biaya terendah di segmen yang pasar yang sempit. Yang kedua ada differentiation focus, yaitu perusahaan yang fokus menyediakan produk dan layanan yang dapat dibedakan dengan mudah dalam segmen pasar yang sempit. Next. Selanjutnya ada manfaat keunggulan kompetitif. Yang pertama, meningkatkan kekuatan dari sebuah tim. Secara umum, perusahaan akan memiliki reputasi yang baik, memiliki keuangan yang baik selama beberapa tahun ini, lalu proses kerja dalam sebuah tim pada perusahaan akan menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, mempengaruhi peluang perusahaan di antara pasar-pasar atau organisasi lainnya menjadi lebih maju dan unggul dari yang lainnya. Next. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ketahui apa artinya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu adalah faktor yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis lainnya, serta membuat pelanggan lebih memilih produk Anda daripada produk kompetitor. Tanpa keunggulan kompetitif, bisnis Anda tidak akan memiliki metode unik untuk menarik pelanggan. Yang kedua, nilailah kekuatan unik bisnis Anda. Nah, menilai kekuatan bisnis memungkinkan Anda mengetahui area mana yang dapat dikembangkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Tanyakan pada diri Anda, mengapa pelanggan membeli dari perusahaan saya? Jawaban pertanyaan ini akan membantu Anda untuk mengetahui nilai apa yang Anda tawarkan kepada diri mereka.
Yang ketiga itu, lihat kompetitor Anda. Keunggulan kompetitif berarti Anda harus menawarkan beberapa hal yang tidak dapat ditawarkan oleh kompetitor. Oleh karena itu, Anda harus tahu apa yang dilakukan kompetitor dengan baik dan apa yang tidak. Pikirkan tentang produk, layanan, harga, lokasi, dan pemasaran kompetitor. Kemudian, buat daftar alasan yang menurut Anda membuat pelanggan memilih bisnis Anda daripada bisnis kompetitor. Yang selanjutnya, manfaatkan jasa perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam menyediakan informasi bisnis. Kita ambil contoh dari perusahaan yang banyak digunakan di luar negeri, yaitu Cortera. Cortera ini melakukan riset, menyusun, dan menganalisis persaingan dalam target pasar. Perusahaan semacam itu memiliki basis data ekstensif, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang Anda butuhkan dengan cepat. Semakin banyak informasi yang Anda miliki, semakin mudah bagi Anda untuk memutuskan apa yang akan berhasil dan apa yang tidak. Next. Selanjutnya terdapat 3 dimensi keunggulan bersaing atau kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan strategis. Manajer pada tingkat perencanaan strategis dapat meraih keunggulan strategis dengan mempergunakan sistem informasi untuk membedakan perusahaannya dan para pesaing. Yang kedua adalah keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis atau disebut tactical advantage ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Manajer tingkat pengendalian manajemen dapat meraih keunggulan taktis dengan mengarahkan perancangan sistem informasi yang memiliki alat penghubung umum seperti browser web untuk mengakses internet yang memungkinkan pelanggan memiliki akses langsung atas informasi. Yang ketiga adalah keunggulan operasional. Suatu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Manajer pada tingkat pengendalian operasional dapat meraih keunggulan operasional dengan mengembangkan sistem informasi yang menawarkan produk-produk komplementer ketika pelanggan mengakses pesanan mereka sebagai salah satu cara untuk secara bersamaan meningkatkan penjualan dan mendukung kepuasan pelanggan. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau referensi dari materi yang sudah kita buat dan sudah kita presentasikan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.